Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dewantari dari jurusan Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari tentang Project Cost Management. Apa sih Project Cost Management? Mari saksikan. Project Cost Management adalah proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan proyek bisa selesai sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Proses-proses yang terdapat di dalamnya adalah Planning Cost Management, Estimating Cost, Determining the Budget, and Controlling Cost. Planning Cost Management adalah menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, eksekusi, dan controlling biaya proyek. Estimating cost adalah aktivitas yang mencakup memperhitungkan estimasi biaya dari misalnya pekerja, material, peralatan, servis fasilitas yang akan mendukung proyek itu, serta merencanakan cadangan apabila ada peristiwa yang tidak terduga. Nah, sebagai project manager ini perlu untuk memperhatikan hal ini apabila proyek tersebut sangat tergantung dengan keterbatasan dana. Ada 3 tipe estimasi. Yang pertama ada ROM, Rough Order of Magnitude, yaitu menentukan seberapa mahal sebuah proyek akan menghabiskan uang. Ini biasanya dilakukan 3 tahun sebelum proyek dan hasilnya adalah 50% lebih rendah atau 1% lebih tinggi. Kemudian budgetary estimate, yaitu mengalokasikan uang untuk biaya organisasi, dilakukan 2 tahun sebelum proyek, biasanya 10% lebih rendah atau 25% lebih tinggi. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah definite estimate, yaitu biaya akurat project, merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan purchasing decision. Ini akurasinya adalah 5-10%. Teknik dan sarana estimasi biaya ada yang namanya analogus atau top down, yaitu biaya sebelumnya dari proyek yang sejenis. Ini membutuhkan analisis penawaran vendor. Kemudian ada bottom up, yaitu dengan mengestimasi biaya pekerjaan tiap tingkat terendah, kemudian mentotalnya menjadi jumlah estimasi. Kemudian ada parametrik, yaitu memakai statistik yang menghubungkan antara data historis dengan variabel cost, line of code untuk menghitung estimasi biaya. Proses selanjutnya adalah determining the budget. Proses ini memerlukan project cost estimate untuk setiap item pekerjaan dan penetapan cost baseline. Output dari proses ini adalah cost baseline. Cost baseline ini adalah dasar untuk mengukur, mengawasi, dan mengendalikan keseluruhan biaya proyek. Proses selanjutnya adalah controlling cost. Controlling cost ini proses untuk menemukan alasan terjadinya perbedaan, besarnya perbedaan, dan memutuskan corrective action yang akan diambil. EVM merupakan Earned Value Management. Ini sarana penting untuk mengendalikan biaya. EVM mengintegrasikan data dari time, cost, dan scope management. Dari rencana awal dan perubahan yang telah disetujui, project manager harus tetap memasukkan data yang sudah akurat. Istilah yang digunakan di EVM ada plan value atau biasa disebut budget cost of work schedule, yang merupakan total estimasi biaya yang direncanakan untuk membiayai aktivitas selama periode tertentu. Kemudian ada AV atau actual cost yang biasa disebut actual cost of work performed atau ACWP, total biaya langsung atau tidak langsung yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas. Ada yang namanya earned value, EV, ini biasa disebut budgeted cost of work performance, BCWP, yang merupakan presentasi pekerjaan aktual yang telah diselesaikan dikalikan nilai yang direncanakan. Kemudian ada estimate to completion atau ETC, yang secara formal disebut forecasting of remaining budget, perkiraan sisa anggaran dari penyelesaian proyek. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada estimate at completion.
Secara formal ini disebut projected total final budget, di mana ini merupakan total keseluruhan anggaran yang diproyeksikan dari penyelesaian proyek. Apa sih perbedaan antara biaya dengan anggaran? Perbedaannya adalah kalau biaya itu tidak terpengaruh oleh fungsi waktu, tapi pada fungsi pekerjaan. Sedangkan anggaran itu terpengaruh pada fungsi waktu. Nih contohnya dari WBS ini nih, kita akan menentukan anggaran sama biayanya. Kalau kita menentukan anggaran, kita akan memakai istilah termin. Termin ini adalah jangka waktu untuk pemberian dana. Nah, di sini tuh misalnya di termin pertama itu jumlahnya adalah 3 juta. Misalnya saja pada saat ini jumlahnya itu 3 juta. 3 juta ini adalah untuk mengerjakan tas yang pertama ini, tas pertama, tas yang kedua, kemudian sebagian dari tas yang ketiga di sini. Berarti 3 juta ini adalah untuk yang ini. Sedangkan kalau biayanya misalnya tas yang pertama 1 juta dan yang tas yang kedua 500.000. Kemudian tas yang ketiga ini membutuhkan 5 juta. Itu berarti sebagian tas ketiga ini jumlahnya itu adalah 3 juta dikurangi 1,5, yaitu 1,5. Nah, sisanya ini adalah 5 juta dikurangi 1,5 adalah 3,5. Tas 3,5 ini akan diselesaikan apabila pembayaran di termin kedua ini diberikan. Pembayaran termin kedua ini adalah dari ini tas 3 yang sebagian besar tadi, kemudian sebagian dari tas 4 dan sebagian dari tas 5. Nah, misalnya dari semua ini kita akan memperoleh, kita akan diberikan 8 juta. 8 juta ini adalah untuk menyelesaikan tas-tas yang tadi dengan perincian di biayanya di sini itu. Misalnya tas 4 ini biayanya adalah 3 juta. Berarti tas yang kelima 3 juta. Kemudian nah tas yang ketiga ini adalah tas yang keempatnya adalah 3 juta. Dengan kita asumsikan bahwa tas yang keempat yang dikerjakan di termin kedua itu misalnya 2 juta saja. Di 5,5 di sini khususannya adalah 2,5. Kemudian untuk mengerjakan tas kelima ini kita akan membutuhkan 10 juta. Nah, selanjutnya termin ketiga ini adalah untuk menyelesaikan tas yang keempat dan sebagian besar tas yang kelima hingga belum sampai finish, masih sampai sini. Kemudian jadi kita akan membutuhkan 1 juta ditambah dengan, karena ini 10 juta dikurangi 2,5 adalah 7,5, tapi kan tidak sampai finish, berarti hanya masukkan butuhnya 7 juta saja. Berarti termin 3 nya 1 juta ditambah 7 juta, yaitu 8 juta juga. Termin yang terakhir, yaitu termin pada saat finish, itu akan menyelesaikan tahap tas 5. Tahap finishing itu membutuhkan 500.000. Nah, kemudian berarti di termin yang terakhir ini akan membutuhkan 500.000 untuk penyelesaian ini. Totalnya ini harus sama.
Mari kita hitung bersama-sama apakah sama. 1 juta ditambah 1,5 ditambah 18 itu 19,5, sedangkan 16 ditambah 3 19,5 juta juga. Nah, seperti itu perbedaan antara biaya sama anggaran. Jadi ini adalah earn value chart dari project yang berjalan setelah 5 bulan. Di sini. Nah, di sini garis yang titik-titik tebal ini itu adalah earn value, dan ini adalah titik-titik tipis adalah actual cost-nya. Nah, kemudian garis yang lurus ini namanya plan value. Ini titik inilah budget at completion dan titik inilah estimate at completion. Kira-kira diselesaikan pada tahap ini dan budgetnya diberikan pada tahap ini. Nah, di sini terlihat bahwa earn value plan value-nya seperti ini, yang sudah direncanakan adalah segini, dan actual cost-nya ternyata itu lebih tinggi daripada plan value-nya, sedangkan earn value-nya ini di sini. Nah, earn value ini didapatkan dari actual cost dibagi dengan plan value yang sudah direncanakan dikali dengan 100%. Nah, kalau di sini kan actual cost-nya ini lebih tinggi, sedangkan plan value-nya itu lebih rendah. Berarti earn value-nya itu akan lebih rendah daripada actual cost-nya dan berada di sini. Biasanya bentuk earn value chart ini adalah seperti ini, atau ada juga yang bentuknya menanjak secara eksponensial. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Salam MPTI.